Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita akan berbicara tentang rukun wudu dan sunnah-sunnahnya. Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa sunanuhu asyratu asya', dan sunnahnya adalah 10 perkara. Yang kelima adalah wa mashu jami'ar ra's, mengusap seluruh kepala. Jadi dalam mazhab Syafi'i, meskipun yang wajib adalah mengusap sebagian kepala saja atau beberapa helai rambut saja, tapi mereka tetap menganjurkan kita untuk mengusap kepala kita semuanya. Kenapa? Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang lebih sempurna. Dan alhamdulillah ini adalah sesuatu yang ringan, dia tidak berat. Maka alangkah baiknya kalau setiap muslim bisa melakukan amalan yang sunnah menurut mazhab Syafi'i ini, dan juga wajib bagi sebagian mazhab yang lain, mengusap kepala kita semuanya dengan sempurna. Yang keenam adalah wa mashul udhunain zahirihima wa batinihima bima'in jadid, mengusap kedua telinga, baik bagian dalam maupun bagian luarnya, dengan air yang baru. Dengan air yang baru maksudnya saat kita ingin mengusap kedua telinga kita, kita mengambil air lagi, kemudian kita buang airnya, kemudian kita pakai untuk mengusap kedua telinga kita. Dan sunnahnya adalah memasukkan jari telunjuk kita ke bagian dalam telinga, sedangkan dua jempol kita membersihkan bagian yang luar. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk mengambil air yang baru. Namun menurut mazhab yang lain, sunnahnya adalah memakai air yang sama yang dipakai untuk kepala. Hal ini didukung oleh sabda Nabi Muhammad SAW, al-udhunani minar ra's, kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Maka menurut mereka, mengusap kedua telinga juga wajib seperti mengusap kepala. Dan karena dia bagian dari kepala, maka dia cukup diusap dengan air yang sama. Dan ini yang disebutkan oleh beberapa hadis yang sahih, di mana Nabi Muhammad SAW mengusap kepala beliau dan kedua telinga beliau dan juga pelipis beliau dengan satu kali saja. Yang ketujuh adalah wa takhlilul lihyah al-kathah, yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Kita sudah sebutkan di depan bahwasanya membasuh bagian luar jenggot adalah termasuk rukun, termasuk kewajiban, dan dia termasuk membasuh wajah. Adapun menyela-nyela jenggot yang tebal, maka ini hukumnya sunnah. Jadi yang wajib adalah membasuh bagian luarnya, sedangkan menyela-nyela jenggot ini hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang hasanun sahih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW disebutkan beliau mengambil segenggam air, kemudian memasukkannya ke hanak, yaitu ke dagu beliau, fakhallala bihi lihiyatahu, kemudian beliau menyela-nyela jenggot beliau yang tebal dengan jari jemari beliau. Praktek dari Nabi Muhammad SAW ini dibawa oleh para ulama kepada makna sunnah dan tidak wajib. Kecuali kalau jenggot kita adalah jenggot yang tipis yang membuat kulit di bawahnya terlihat, maka di sini wajib untuk dibasuh bagian luar dan bagian dalamnya. Jadi harus mengenai kulit di mana jenggot itu tumbuh. Itu kalau jenggotnya tipis. Adapun kalau jenggotnya tebal, maka cukup kita mengusap bagian luarnya, dan takhlilul lihya atau menyela-nyela jenggot ini hukumnya adalah sunnah saja. Selanjutnya wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlain. Yang selanjutnya adalah menyela-nyela jari jemari kedua tangan dan kedua kaki. Ini juga adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'i yadayk wa rijlaik." Kalau engkau berwudu, maka sela-selalah antara jari jemari kedua tangan dan kedua kakimu. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Beliau menyela-nyela jari jemari kedua kaki beliau dengan jari kelingking beliau.
Dan hal ini dibawa pada makna sunnah, dibawa pada hukum sunnah kalau seandainya air yang kita pakai sudah mengenai seluruh tangan dan kaki. Jadi kalau airnya sudah kena maka hukumnya menjadi sunnah untuk disela-selai. Tapi kalau air belum mengenai seluruh kaki dan kedua tangan kita maka menyela-nyela ini hukumnya wajib. Para fuqaha menyebutkan misalnya mereka yang punya jari yang terlipat, di mana air tidak bisa masuk ke bagian dalam jari kita, maka menyela-nyela jari tangan ini hukumnya menjadi wajib agar air sampai ke bagian dalamnya. Adapun kalau air diperkirakan sudah sampai ke seluruh bagian tangan dan kaki, maka menyela-nyela jari-jari ini hukumnya adalah sunnah. Dan para fuqaha terutama mazhab Syafi'i menyebutkan bahwasanya caranya adalah dengan menyilangkan ya jari-jari untuk tangan, sedangkan untuk jari-jari kaki maka seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, caranya adalah dengan menggosok jari jemari kita dengan jari kelingking kiri. Kita mulai dari kelingking yang paling kanan, ya, maksudnya kelingking dari kaki kanan kita, kemudian urut kita berpindah ke jari jemari yang lain sampai berakhir di jari kelingking dari kaki kiri kita. Begitulah caranya. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.